Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang beribadah di rumah saudara masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa berjumpa ya secara langsung, tapi lewat tayangan ini saya berharap saya bisa menguatkan iman saudara dan tetap saudara kuat dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Pakai kesempatan ini untuk menyembah Dia, untuk memuliakan namanya dan merenungkan firman-Nya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian. Saudara, siapkan hati saudara dan kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Pagi ini Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk berkumpul kembali
bersama-sama dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman kami, di rumah kami masing-masing, ataupun di tempat kos kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan pimpin kami, bimbing kami untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran ini akan menguatkan kami, akan mempersiapkan kami untuk menghadapi hari-hari ini, menghadapi hari esok, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin kuat kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berlari tidak pernah menjadi lelah, kami berjalan tidak menjadi lesu, karena Tuhan menguatkan dan membaharui kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya ya. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji, menyembah dan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat di awal tahun 2000, memasuki tahun 2000, tepatnya sebenarnya akhir tahun 2019, memasuki tahun 2020, maksud saya tadi, di antara 2019 dan 2020, saya kemudian mencari Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan Tuhan lakukan, atau kerinduan hati Tuhan untuk kita jemaat, untuk kita lakukan di tahun 2020 ini, saudara. Dan saya menemukan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memimpin saya sejak tanggal 29 Desember, ya, 29 Desember, saya ingat waktu itu ada ibadah penghiburan 40 hari meninggalnya salah seorang jemaat, dan di sana Tuhan mendorong saya untuk mulai membaca dan merenungkan Yeremia pasal yang ke-29, ya, Yeremia 29. Dan itu tanggal 29, saya kemudian bawa firman Tuhan di Yeremia 29, dan Tuhan mendorong saya untuk terus membaca kitab Nabi Yeremia setiap hari satu pasal. Mulai dari Yeremia 29, kemudian Yeremia pasal yang ke-30, 31, dan seterusnya, dan sampai berakhir di kitab Ratapan, saudara. Dan satu hal yang saya sangat yang luar biasa yang saya pahami, ini adalah pengaturan Tuhan. Sebab pembacaan tersebut sampai kitab Ratapan itu selesai tepat di saat kita semua sudah selesai berdoa puasa selama 21 hari. Doa puasa yang dimulai tanggal 6 dan berakhir tanggal 26, dan itu tepat tanggal 26 itu adalah akhir pembacaan saya di kitab Nabi Yeremia, kemudian kitab Ratapan. Terus terang waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang arahan Tuhan untuk kami di tahun 2020 ini. Dan saya hanya diminta untuk membaca kitab Yeremia dan kitab Ratapan, saudara. Dan saya tidak tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin inilah arti dari semua pembacaan tersebut. Saya ingat bahwa di awal tahun 2020, saya membawa sebuah perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 30 dan 31,
yaitu tentang tangisan, ya, tentang tangisan, tentang kepedihan yang dialami oleh Yakub. Kemudian selanjutnya di Yeremia 31, Rahel pun menangis, dan kemudian Efraim menangis, saudara. Ya, saudara, dan semuanya tentang tangisan, tentang ratapan. Saya tidak memahami bahwa sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk menghadapi ini. Dan kalau saudara ingat bahwa di awal tahun itu saya justru menyampaikan firman Tuhan tentang kesukaran atau kesusahan-kesusahan yang mungkin saja bisa terjadi di hadapan kita hari-hari ini. Dan seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ini, saudaraku, bersyukur saya menemukan ayat ini, dan saya menemukan bahwa dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang keempat, kita baca di sana, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Ternyata waktu Paulus ada bersama-sama dengan jemaat di Timotius, ya, kemudian sesudah itu mereka berpisah karena Paulus harus melanjutkan perjalanan penginjilannya, saudaraku. Paulus waktu ada bersama-sama dengan mereka telah berkata kepada mereka bahwa mereka akan mengalami kesusahan. Dan ayat yang ketiga mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Waduh, saudara, ternyata kesusahan-kesusahan yang harus dialami oleh jemaat di Tesalonika itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mereka alami. Kesusahan macam apa sebenarnya yang dialami oleh jemaat di Tesalonika? Kesusahan atau kesukaran dalam pelayanan. Mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan, saudaraku, dari orang-orang yang tidak senang dengan pekerjaan Tuhan, dengan pemberitaan Injil yang mereka lakukan di Tesalonika. Nah, saudara, saya ingin supaya kita melihat kepada hari-hari ini yang sementara kita hadapi. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi ini baru berupa virus corona yang menyerang seluruh bumi, saudara. Ini bencana, bukan cuma bencana nasional, tapi bencana global yang sedang terjadi. Kita baru kesukaran seperti ini. Tapi kalau kita baca dalam kitab Wahyu, dalam Injil Matius juga pasal yang ke-24, ternyata kita juga akan mengalami kesusahan-kesusahan yang lebih daripada ini sebenarnya. Sebab kesusahan-kesusahan yang berikutnya yang mungkin saja kita alami adalah sebuah kesusahan yang berupa ancaman atau tantangan langsung buat kita orang percaya. Karena pemberitaan Kristus, maka orang-orang akan membenci kita, akan menyerahkan kita, atau bahkan akan menganiaya kita. Bahkan beberapa waktu ini kan kita ketahui bahwa karena beberapa gereja di pusat pemaparan, karena kita tidak meminta dan kita tidak sengaja melakukannya, ketika orang-orang berkumpul untuk beribadah, orang berkumpul untuk berdoa, tidak tahunya mereka terpapar dengan virus corona, dan beberapa orang meninggal dunia, saudaraku. Sehingga kita lagi disorot hari-hari ini, gereja sementara disorot hari-hari ini. Kemudian ada banyak statement dari banyak hamba Tuhan, dan juga ini semakin banyak orang yang semakin merasa bingung, kemudian ada juga mungkin tertekan dan sebagainya. Kemarin ada anak-anak yang di sekolah teologi Petamburan juga, mereka semua diangkut ke Wisma Atlet untuk apa? Karena mereka terdeteksi positif corona, ada 30 lebih orang di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa yang seperti ini harus terjadi? Kita tidak tahu, kita tidak paham, saudara. Kita tidak paham apa yang sedang terjadi. Namun saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhanlah yang telah menentukan kita mengalami semua ini. Akan ada tantangan-tantangan buat kita sebagai gereja Tuhan. Ya, pertama mungkin dengan virus corona ini Tuhan lagi persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan laksanakan, yang Tuhan akan lakukan pada saat-saat yang akan datang. Ya, mungkin akan ada lagi tantangan yang lebih besar lagi yang harus kita hadapi karena pemberitaan Injil, saudaraku. Kita lagi dibentuk oleh Tuhan, lagi diuji oleh Tuhan. Apakah kita bisa lewati hari ini? Kalau kita bisa lolos hari ini, kita akan melihat Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi, tetapi tantangannya akan lebih daripada itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus, tantangan yang mereka hadapi adalah, saudaraku, baru berupa di mana Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalibkan. Ya, mereka tidak mengalami apa-apa waktu itu. Ya, murid-murid bisa melarikan diri, menghindar, bersembunyi. Dan memang Yesus berkata bahwa kalian akan melakukan itu. Hanya Yesus yang akan memikul salib itu, dan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Tetapi sesudah itu ketika Yesus terangkat ke sorga, saudara, dan Roh Kudus dicurahkan, di mana murid-murid waktu itu menerima Roh Kudus dan mereka diberikan kuasa yang supranatural, yang sangat luar biasa, sehingga mereka diberikan kekuatan, keberanian untuk memulai sebuah kegerakan rohani yang besar, kebangunan rohani yang besar. Saudara perlu tahu ketika waktu Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang menyerahkan diri untuk bertobat, terima Yesus dan dibaptis, saudara. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat spektakuler. Roh Kudus bekerja mengambil alih, ya, dan saya percaya itu akan kembali terjadi buat kita umat-umat Tuhan. Itu akan terjadi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tantangannya pun bertambah besar, saudara. Kalau waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan, hanya Yesus yang ditangkap kemudian disalibkan, saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan, kita mulai melihat ada penangkapan. Petrus dan Yohanes ditangkap, saudara. Kemudian Stefanus dirajam dengan batu. Kemudian ya dia sampai mati dirajam dengan batu, saudara Stefanus. Kemudian selanjutnya salah seorang murid yang bernama Yakobus, saudaraku, Yakobus saudara Yohanes, itu pun ditangkap dan dibunuh dengan pedang oleh Herodes, saudara. Dan terjadi penganiayaan kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Kemudian mereka tersebar, saudaraku, ke berbagai tempat, dan mereka terus memberitakan Injil dengan berani oleh pertolongan Roh Kudus. Coba saudara lihat, ketika Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, mengambil alih gerejanya dan mengendalikan gerejanya, memimpin gerejanya untuk melakukan pelayanan, tantangannya juga lebih hebat, saudara. Karena itu, hari ini kita ditentukan untuk menghadapi hari ini, untuk melatih kita, untuk mempersiapkan kita umat Tuhan. Kita ditentukan untuk menghadapi hari ini, untuk melalui kesusahan-kesusahan ini, saudara. Untuk saat seperti inilah kita ada. Kita ada di tahun 2020 ini. Karena itu, jangan ada seorang pun yang menyesali keadaan-keadaan ini, kemudian saudara down, iman saudara menjadi gugur karena pergumulan-pergumulan ini, saudaraku. Tapi tetap kuat dalam Tuhan, percayalah Tuhan tetap memiliki rencana yang indah buat saudara. Saudara, saya ingat sebelum memasuki tahun 2020 ini, ketika Tuhan menyuruh saya untuk merenungkan ayat-ayat dalam Yeremia, dan kemudian sampai kita peratapan, tentunya saya melihat, ini kita akan ada ratapan. Tapi yang menjadi penghiburan saya adalah pasal pertama yang saya renungkan dari kitab Yeremia adalah pasal 29. Dalam pasal 29 itu ditulis, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun ayat itu diberikan di masa-masa Israel mengalami kesukaran yang besar, mereka lagi ditawan di Babel, saudara. Tapi ayat itu ayat yang menghiburkan buat kita semua. Sebab di tengah kesukaran, Tuhan tetap memiliki rancangan yang indah buat saudara. Demikian juga dengan kesukaran yang telah kita alami hari ini. Seperti yang saya sudah katakan, kita akan mengalami kesusahan, dan itu sudah terjadi hari ini. Saudara, saya mau katakan, di tengah kesusahan-kesusahan ini, Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Masa depan yang penuh harapan. Karena itu, ya, yang saya ingin katakan pada saudara, pertama, jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, jangan biarkan imanmu goyah, saudaraku. Sebab ketika iman kita goyah, firman Tuhan berkata, si penggoda, dalam ayat yang kelima dikatakan, si penggoda atau si jahat itu, iblis, ya, akan mencobai kita dan membuat semua yang telah kita kerjakan
menjadi sia-sia. Ya, dan itu hal yang pertama saya mau katakan pada saudara. Jangan ada seorang pun jemaat yang goyah imannya. Kuatkan hatimu. Kita ditentukan untuk menghadapi semua ini, tapi firman Tuhan berkata, kita ditentukan untuk menang karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada hal apapun, kejadian apapun, kesukaran apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru kesusahan-kesusahan yang kita alami hari ini, biarlah itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Jangan goyah imanmu, terus lakukan pekerjaan Tuhan, terus melayani Tuhan dalam bentuk apapun juga. Lakukan apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan hari-hari ini. Sebab saya percaya kita ditentukan untuk masuk dalam kesusahan ini. Dan di tengah kesukaran ini Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Itu yang pertama. Saya dorong saudara, kuatkan iman saudara, teguhkan iman saudara. Dan Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan menyediakan kuasa, Tuhan menyediakan rohnya untuk menguatkan iman kita hari-hari ini. Katakan amin. Yang kedua, mari kita saling menguatkan. Saudara, dalam ayat yang kedua dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa Timotius diutus untuk apa? Bagian B dari 1 Timotius 3 ayat 2. Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Mari kita saling menguatkan. Dorong saudara-saudara kita, kuatkan hatinya. Jika saudara menemukan orang-orang yang lagi mengalami keadaan yang pengharapannya hilang, kuatkan hati mereka. Saudara-saudara mungkin yang ada di rumah sakit saat ini, saudara terpapar dengan COVID-19, saudara anak Tuhan, saudara, lakukan apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan di sana. Saudara jangan kemudian menangisi atau merasa sayang diri saudara dengan keadaan saudara. Tapi ambil kesempatan ini untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar saudara yang mereka itu mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara ambil waktu ini untuk menguatkan hati saudara-saudaramu, hati orang-orang yang ada di sekitarmu, supaya mereka pun tetap kuat imannya. Amin. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian kita lompat dalam ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mari kita terus saling mendoakan dengan sungguh-sungguh. Kita saling mendoakan satu sama lain. Dan supaya apa? Supaya kita semua tetap kuat hati kita dan tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan semua orang kudusnya. Saudara, saya berharap kita tetap kuat sampai Tuhan datang. Masih ada hal-hal yang harus diselesaikan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk menyelesaikannya. Karena itu lakukan apa yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah kuatkan hatimu. Kita ditentukan untuk menghadapi semua ini. Dan di tengah kesukaran, kesusahan ini, Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Dia lagi persiapkan kita untuk menghadapi hari esok yang penuh harapan. Amin. Yang kedua, mari kita saling menguatkan satu sama lain. Di tengah kesukaran, kesusahan, saudara kita harus saling menguatkan, saling menolong, saling menopang. Jangan berhenti untuk saling menopang, saling mengasihi, saling menasihati. Semakin giat kita harus melakukannya, saudara. Kemudian yang ketiga, saling mendoakan. Mari kita terus saling mendoakan. Supaya apa? Supaya iblis atau si penggoda itu tidak mencobai kita dan kita jatuh
ke dalam godaannya, dan sehingga usaha kita menjadi sia-sia. Semua yang kita lakukan jadi sia-sia. Kalau iman kita goyah, kita jadi lemah. Saudaraku, jangan lemah supaya kita bisa menuai apa yang telah kita taburkan, apa yang telah kita lakukan selama ini. Semua pelayanan, semua yang baik yang sudah telah kerjakan, percayalah, kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Sampai pada hari kedatangan Tuhan. Tuhan merindukan kita tetap kuat, kita kudus, tak bercacat celah pada hari kedatangannya. Kiranya berkat firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan buat kita sekalian. Ingat baik-baik, tetap kuat, jangan goyah. Kita telah ditentukan untuk menghadapi semua ini. Yang kedua, mari kita saling menguatkan, saling menasihati. Yang ketiga, kita saling mendoakan. Supaya iblis tidak menjatuhkan kita, tidak menghancurkan kita, tidak membunuh dan membinasakan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, dan kita akan berjumpa lagi pada khotbah saya selanjutnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk kembali bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan memberkati juga semua dokter, perawat yang ada di garis depan, yang menangani para pasien. Dan secara khusus kami berdoa untuk semua pasien yang ada di rumah-rumah sakit, dalam sakit apapun juga mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan, ulurkanlah tangan-Mu untuk mengadakan tanda-tanda, heran dan mujizat-mujizat. Berikan kami, Tuhan, jalan keluar. Tuhan, dan yang terutama Bapa, kami berdoa, kuatkan iman mereka, biarlah mereka terus memiliki pengharapan. Dan di kesempatan mereka ada di rumah sakit, mereka pun boleh saling menguatkan satu sama lain, supaya tidak ada seorang pun yang goyah imannya, yang gugur imannya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Ini doa kami percaya semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama saya, amen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi. Shalom.